Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Yehezkiel 33 ayat 7-11 dengan tema Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Kitab Yehezkiel adalah kitab yang ditulis pada masa pembuangan. Penulis kitab ini adalah Yehezkiel sendiri. Ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang imam, anak busi. Yehezkiel 1 ayat 3. Ia mendapat penglihatan serta panggilannya sebagai nabi pada tahun yang kelima masa pembuangan. Yehezkiel dipanggil Tuhan menjadi nabi pada saat usianya mencapai 30 tahun. Dan dia membaktikan diri melayani Tuhan lamanya sekitar 23 tahun. Yehezkiel yang namanya berarti Allah menguatkan. Ayat 7. Dan engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Ayat ini menggarisbawahi tanggung jawab seorang penjaga rohani. Dalam hal ini Yehezkiel untuk memberikan peringatan kepada bangsanya jika mereka berada dalam bahaya. Jika seorang penjaga tidak memberi peringatan dan orang-orang mati dalam dosa mereka, darah mereka akan diminta pertanggungjawaban dari tangan penjaga tersebut. Ayat 8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ayat ini menunjukkan bahwa jika penjaga memberi peringatan kepada orang berdosa, tetapi mereka tetap dalam kefasikan mereka, mereka akan menanggung konsekuensi dosa mereka sendiri. Tetapi penjaga tidak akan dibebani dengan tanggung jawab darah mereka. Ayat 9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ini menekankan pentingnya tindakan penjaga untuk memberi peringatan dan usaha untuk memimpin orang berdosa kembali kepada jalan yang benar. Jika penjaga melakukan hal ini dan orang tersebut tetap dalam kefasikan, penjaga akan terbebas dari tanggung jawab atas dosa mereka. Ayat 10. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Di sini, Tuhan memberikan pesan kepada Yehezkiel untuk menyampaikan bahwa Allah ingin orang Israel menyadari kesalahan dan dosa mereka dan merenungkan cara untuk hidup yang benar. Ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu, mengapakah kamu akan mati? Hai kaum Israel. Ayat ini menunjukkan belas kasihan Allah kepada manusia dan keinginannya untuk melihat pemulihan dan pertobatan daripada kematian. Allah mengajak orang Israel untuk berbalik dari jalan dosa mereka dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Sahabatku, firman Tuhan hari ini membawa pesan yang penting tentang pertobatan dan kasih Allah terhadap orang fasik. Bisa kita perdalam menjadi 3 bagian, yaitu poin 1. Wajibnya tugas pemberitahuan. Dalam Yehezkiel 33 ayat 7, Tuhan menugaskan Nabi Yehezkiel untuk menjadi penjaga bagi umat-Nya. Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk memberitahukan berita buruk kepada orang fasik agar mereka dapat bertobat dan hidup. Demikian juga, kita sebagai umat Kristen memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Kristus, agar mereka dapat bertobat dan menerima keselamatan. Perlu juga kita ketahui, tugas pemberitahuan bukan hanya tanggung jawab para pemimpin rohani, tetapi juga setiap anggota gereja. Dalam melayani sesama, kita menjadi cermin kasih Allah dan kemurahan-Nya kepada orang lain. Seiring dengan itu, kita juga harus ingat bahwa memberitakan kebenaran akan datang dengan tantangan dan perjuangan seperti yang dialami Yehezkiel. Namun, hal ini adalah panggilan penting dalam perjalanan kita sebagai orang percaya. Poin 2. Allah berkenan kepada pertobatan.
Yehezkiel 33 ayat 11 mengungkapkan kasih Allah yang mendalam. Tuhan tidak ingin orang fasik mati dalam dosa mereka, melainkan Dia mengharapkan pertobatan mereka sehingga mereka dapat hidup. Ini menggambarkan sifat Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Ketika orang berbalik kepadanya, Allah selalu siap untuk mengampuni dan memberikan keselamatan. Sahabatku, ini adalah berita yang menggembirakan bagi kita semua. Terlepas dari betapa besar dosa kita, ketika kita sungguh-sungguh bertobat dan berbalik kepada Allah, Dia akan menyambut kita dengan tangan terbuka. Ini adalah pengingat penting bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh kasih Allah. Dia adalah Bapa yang penuh belas kasihan yang selalu siap untuk memeluk anak yang hilang. Poin 3. Panggilan kepada pertobatan pribadi. Pesan dari Yehezkiel 33 adalah panggilan kepada setiap individu untuk bertobat. Kita semua perlu merenungkan hidup kita dan melihat apakah ada dosa-dosa yang perlu kita tinggalkan. Pertobatan pribadi adalah langkah pertama menuju hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Saat kita merenungkan hidup kita harus jujur dengan diri sendiri tentang dosa-dosa kita dan dengan rendah hati meminta pengampunan Allah. Pertobatan bukan hanya tentang mengakui dosa-dosa kita, tetapi juga tentang berkomitmen untuk menghindari dosa tersebut di masa depan. Hal ini membutuhkan usaha dan dukungan Roh Kudus. Kesimpulan, saudara-saudara, hari ini kita telah mendengarkan pesan dari kitab Yehezkiel yang mengingatkan kita akan pentingnya pertobatan dan kasih Allah terhadap orang fasik. Mari kita mengambil waktu untuk merenungkan hidup kita, bertobat dari dosa-dosa kita, dan mencari Tuhan dengan tulus hati. Tuhan berkenan kepada pertobatan kita, dan Dia siap memberikan kasih dan pengampunan kepada semua yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Ini adalah panggilan kita sebagai umat Kristen untuk menjalankan tugas pemberitahuan dengan kasih, mengingatkan orang lain akan pentingnya pertobatan dan kasih Allah. Kita adalah penjaga bagi sesama kita, dan kita harus mengembangkan hati yang penuh belas kasihan seperti Tuhan. Pertobatan adalah jalan yang membawa kita menuju keselamatan, dan kasih Allah adalah pangkal dari semua pengharapan. Mari kita terus hidup dalam kesadaran akan pentingnya pertobatan pribadi, dan mari kita menjadi pelita bagi orang lain, mengingatkan mereka akan kasih Allah yang siap mengampuni dan memeluk setiap jiwa yang kembali kepadanya. Dalam kesimpulan, mari kita lanjutkan perjalanan kita dengan iman, harapan, dan kasih, menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik. Terima kasih, dan semoga kita semua menjadi saksi kasih Allah bagi dunia. Amin. Semoga firman Tuhan ini memberkati dan mendorong kita untuk hidup dalam pertobatan yang mendalam.